Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang Maha Tunggal, yang Maha Esa, yang Maha Ahad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Juga tidak ada yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'. Allah yang Maha Pemberi dan Maha Pelindung, ya, yang memang satu-satunya zat pantas untuk disembah. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, berjumpa kembali kita pada bincang-bincang pada hari ini. Ya, hari ini kita mungkin tidak membahas satu ayat tertentu sebagaimana biasanya, ya, karena ya ada sesuatu yang akhir-akhir ini cukup viral. Saudara kalau melihat menonton ataupun menonton tayangan berkaitan beberapa berita yang beredar di televisi, bahkan kemarin ada di dalam suatu acara khusus itu mengangkat satu tema yang sebenarnya ini bukan tema yang baru, sudah pernah diangkat sebelumnya dan sudah sempat viral, sudah sempat panas, sudah sempat seringlah dibicarakan oleh para pembesar-pembesar tokoh-tokoh negeri ini, gitu ya. Dan sebenarnya ini tidak ingin untuk membahasnya, cuman ada sesuatu yang cukup menarik untuk dibicarakan di dalam topik ini. Mungkin saudara juga sudah mengenal, sudah mendengar itu tentang kriteria yang dikeluarkan oleh BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. BNPT Indonesia ini mengeluarkan tentang kriteria ataupun ciri-ciri ustadz radikal. Yang menjadi permasalahan bukan masalah kriteria ataupun ustadz radikalnya, tidak, saudara, bukan itu yang akan kita bicarakan. Sekali lagi, sebetulnya ini sudah di beberapa waktu yang lalu sudah sempat beredar dan ya cukup panas lah, kurang lebih di awal-awal tahun 2001 kemarin kalau tidak salah, atau di akhir 2000, begitulah pokoknya 1 atau 2 tahun yang lewat begitu, tentang kriteria dan nama-nama yang terakhir itu disebutkan, dipampangkan dan beredar tentang nama-nama ustadz yang radikal. Cukup banyak saudara. Nah, berkaitan dengan hal ini, yang menarik buat kita bicarakan adalah dari kriteria yang ada, dia ada 5 kriteria. Ada di poin yang kedua. Di poin yang kedua, ciri-cirinya adalah mengkafirkan atau mengajarkan paham kafir atau mengkafirkan orang-orang yang berbeda pemahaman atau berbeda paham terhadap umat Islam, umat Islam tentunya, karena memang yang menggunakan kata-kata kafir itu kan kepada orang yang di luar Islam itu kan ya hanya umat Islam gitu. Hanya umat Islam. Kata-kata takfir atau kafaro yukafiru
kan begitu ya, asal katanya dari kata-kata kafaro. Sekali lagi saudara, ini bukan hal yang baru, bukan hal yang baru yang sering, yang cukup memanas di negeri kita ini, ya, di negara kita ini. Sebetulnya bukan hal apa namanya, yang begitu ekstrim lah sebetulnya kalimat kafir ini. Kalau secara lafaz, secara harfiah, maknanya di mana sih, atau apa yang salah dari kalimat ini sehingga kok begitu dijadikan tolak ukur, dijadikan satu dijadikan satu penilaian. Seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz dinyatakan dia radikal. Sebetulnya kata-kata kafir itu kan bukan dikeluarkan secara inisiatif dari seseorang. Tapi ya, kalau dalam Islam memang salah satu bentuk ajaran, satu sebutan, ya, satu sebutan yang Allah anjurkan, yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, dan sebutan itu memang ditujukan kepada orang-orang yang di luar Islam, dan itu bukan sesuatu yang apa namanya ya, bukan bermaksud menghujat, bukan bermaksud untuk penghinaan kata-kata kafir. Kalau dari arti harfiah, kafir yang berasal dari kata-kata kafaro, yukafiru, nah, itu kan artinya tertutup. Nanti kita lihat apa namanya, sebutan atau istilah di agama orang lain ya. Kalau di dalam Islam, kafaro itu artinya tertutup. Mereka tidak mau menerima, begitu loh. Tidak mau menerima Allah sebagai Tuhan dan ajaran Islam itu sendiri. Tidak menerima Muhammad sebagai Rasulullah, tidak menerima Allah sebagai Tuhan, sebagai zat yang harus disembah, dan tidak menerima Al-Quranul Karim ini sebagai pedoman hidup. Saya ulang, tidak menerima Allah sebagai zat yang untuk disembah, tidak menerima Muhammad sebagai utusan Allah, tidak menerima Al-Quran sebagai pedoman hidupnya atau sumber ajarannya. Secara umum tidak menerima Islam sebagai agama. Itu yang disebut arti kafir itu tuh begitu. Nah, terus apanya yang salah dengan kalimat itu gitu loh? Di mana letak salahnya? Karena memang pada dasarnya mereka tidak menerima Allah sebagai Tuhannya, tidak menerima Muhammad sebagai nabinya, tidak menerima Al-Quran sebagai sebagai panduan hidupnya. Itu hanya istilah sebutan saja gitu loh. Dan itu bukan bermaksud menghujat. Karena memang di dalam Al-Quran banyak ayat itu, 800 lebih kalimat kafir itu disebutkan di dalam Al-Quran. Dan istilah itu bukan, sekali lagi, bukan untuk menghina, bukan untuk menghujat. Allah hanya mengelompokkan, memberikan istilah kepada orang-orang yang yang tidak menerima ajaran Islam dan tidak menerima Allah sebagai Tuhannya. Itu istilahnya, itu penyebutannya disebut dengan kafir, begitu. Nggak ada yang menghinakan di situ. Kalau kita telaah lebih lanjut tentang artinya, nggak ada yang menghinakan. Ya, pengelompokan itu Allah sebutkan kepada orang-orang yang memang tertutup hatinya untuk menerima Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama. Hanya itu saja kok. Nggak ada yang salah di situ. Lalu kenapa kok kayaknya seperti seperti alergi begitu? Ya, seperti alergi dan enggan, seolah-olah itu suatu penghinaan dan suatu hujatan. Tidak ada kata-kata penghinaan di situ. Ya, silakan saudara ceklah artinya, khususnya bagi saudara-saudaraku yang beragama di luar Islam lah ya. Apa yang salah dengan kata-kata itu? Karena memang kenyataannya begitu.
Orang yang berada di luar Islam ya orang yang tertutup terhadap Islam. Itu saja. Sama halnya dengan orang yang beragama Kristen misalnya. Maka di luar Kristen itu disebut kafir gitu terhadap Kristen. Bahkan kalau kita mau menelaah lebih lanjut, saudara, di Kristen memberikan istilah orang-orang yang ada di luar agama dia itu dengan kalimat yang sedikit nyeleneh kalau saya bilang. Mereka yang belum Kristen disebut apa? Domba-domba tersesat. Coba. Disamakan seperti domba, sudah disamakan seperti domba, tersesat lagi. Bukankah itu lebih kalau dari sisi makna, dari sisi kandungan arti yang ada di dalamnya, domba tersesat, itu bukannya jauh lebih sadis gitu loh, ketimbang hanya sekedar kata-kata kafir. Coba ditelaah kembali itu artinya itu. Kafir hanya orang-orang yang tertutup. Di mana letak kesalahan kalimat itu? Dan kalimat itu bukan dikeluarkan dari dari pola pikir umat Islam sendiri, tidak. Tapi ini yang mengeluarkan ini. Sekali lagi 800 kata kalimat, bukan kalimat ya, kata. 800 kata terdapat di dalam ini nih, Al-Qur'an ini menyatakan kafir gitu ya kepada orang-orang yang di luar Islam. Di antaranya ya yang jelas kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu Muhammad, atau katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir. Kafir di situ yang di luar syariat Islam. Di dalam Al-Maidah itu, di Al-Maidah ayat 17, Al-Maidah 72, Al-Maidah 73. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalisun salasah. Di lain kalimatnya, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu salah satu dari yang tiga. Ya, Allah katakan. Kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah itu Al-Masih putra Maryam. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi itu bukan opini yang dikeluarkan, pernyataan yang dikeluarkan secara logika oleh umat Islam sendiri, tidak. Karena ada di dalam sini, itu masalahnya. Dan kita umat Islam disuruh mengikutkan ini kan. Disuruh mengikut kitab sucinya. Kalau kitab sucinya mengajarkan orang-orang yang di luar Islam itu disebut kafir, iya apa salahnya? Kita kan mengikuti kitab sucinya. Nah, gitu. Dan artinya juga bukan menghina, kan, bukan menghujat, bukan mencemooh, bukan apalagi mencaci maki. Tidak ada maknanya ke sana itu. Seperti yang saya katakan tadi, justru kalau dari sisi pemaknaan, kata-kata domba tersesat itu jauh lebih lebih membuat orang tidak nyaman harusnya, tapi tidak ada masalah ya, karena memang itulah klaim yang mereka buat ketika orang-orang yang berada di luar agama mereka disebut sebagai domba tersesat. Ya udah, biarkan saja. Itulah. Kalau mau fair, kalau mau adil, harusnya istilah-istilah yang begitu itu, kalau seandainya di Islam mengatakan kata-kata kafir itu merupakan satu larangan dan salah satu ciri ulama yang radikal, sebaliknya, apakah tidak sepantasnya kata-kata domba tersesat itu jauh lebih mengidentifikasi atau mengindikasikan ciri-ciri kebencian dan ciri-ciri radikalisme. Harusnya kalau fair yang ini tidak boleh, yang ini juga dilarang dong. Kita hanya mengeluarkan kata-kata kafir, itu pun bersumber dari Al-Quran. Ya walaupun kata-kata domba itu juga ada di dalam Alkitab, ya. Di dalam Alkitab, dalam Matius pasal 15 ayat 24 diantaranya bahwasanya jawab Yesus itu kan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Bani Israel. Kan hanya begitu, domba-domba itu. Walaupun di dalam ayat Matius
pasal 15 itu dinyatakan untuk Bani Israel, tapi sekarang itu sudah terpakai kepada seluruh dunia dalam mengabarkan, dalam menceritakan Alkitab itu. Dipakai kepada orang-orang yang seluruh dunia yang belum Kristen, yang di luar Kristen, mereka disebut sebagai domba-domba tersesat. Coba silakan diperbandingkan, saudara. Mana yang lebih membuat orang tidak nyaman? Disebut kafir atau disebut domba tersesat? Sudah domba tersesat lagi, coba. Setara dengan kambing, kambing yang tersesat lagi. Setara dengan binatang, binatang yang tersesat lagi. Kenapa itu tidak dipermasalahkan? Kenapa itu tidak ya sekali lagi bukan bermaksud ingin menghujat pemerintah terhadap hal ini, tidak. Tapi cobalah, ayolah berpikir secara jernih, lihat dari secara mendasar, dari segi pemaknaan, dari segi arti yang terkandung di balik istilah tersebut, gitu saudara ya, di balik istilah kafir dan di balik istilah domba tersesat. Ya, mana kira-kira secara pemaknaan yang lebih membuat orang tidak nyaman kira-kira. Nah, gitu. Jangan sebutan kata, kenapa seolah-olah kata-kata kafir itu sebagai identifikasikan atau diidentikan dengan sesuatu yang tidak baik. Ya. Coba ditelaah arti itu, tidak ada sesuatu yang menghujat, tidak ada sesuatu yang ya seperti yang saya katakan tadi itulah. Semuanya baik-baik saja. Dan kalau kita lihat pun, ya, saya punya banyak teman yang non-muslim. Mereka tidak terganggu sebenarnya. Tidak ada mereka yang terganggu dengan kalimat kafir itu, tidak. Saya beberapa teman non-muslim tidak ada yang terganggu. Ya biasa saja. Sebahagian alasannya, ya saya juga nggak tahu artinya apa. Sebagian lagi, ya biarkan saja. Nah, begitu. Jadi, kenapa justru yang non-muslim tidak terganggu? Kita yang muslim sendiri kok kayak kebakaran jenggot gitu loh. Itu istilah saya. Ya kayak kebakaran jenggot, sehingga mempermasalahkan itu. Sementara orang yang dituju, yang disebutkan dengan kata-kata kafir itu sendiri, mereka cuek-cuek saja. Nggak ada masalah gitu loh. Tidak terasa tersinggung, tidak merasa, ya, nggak merasa dihina, nggak merasa dihujat, tidak merasa dicaci maki. Ya, buat mereka ya biasa saja gitu loh. Nggak ada masalah. Jadi buat kita semuanya, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, baik yang beragama Islam maupun di luar Islam, ingat, kata-kata kafir itu bukanlah suatu hujatan. Kata-kata kafir itu bukanlah sesuatu yang menghinakan. Kata-kata kafir itu apa hubungannya dengan radikalisme itu apa sih? Ya, nggak ada hubungannya itu, nggak ada oh, nggak ada kaitannya begitulah. Nggak bisa itu jadikan tolak ukur, salah satu ukuran, salah satu kriteria atau ciri dikatakan radikal gitu, begitu ya. Kalau begitu secara tidak langsung menyatakan Islam ya agama radikal, seolah-olah begitu jadinya itu. Ya. Dan ironinya, klaim ataupun yang permasalahkan kata-kata radikal itu justru umat Islam sendiri. Ya, ini yang yang ironi ya, dan membahayakan. Yang memulai menjulut permusuhan itu siapa sih begitu? Sekali lagi, justru yang di luar Islam tidak merasa tersinggung, tidak merasa terhina, tidak merasa dilecehkan. Ya, bukan karena Islam ini mayoritas terus mentang-mentang bukan begitu ya, kebetulan saja kok. Allah bukan kebetulan, memang sudah ditetapkan oleh Allah Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Tapi apakah di luar Islam mereka terancam kehidupannya karena keberadaan Islam? Tidak ada. Ya, jadi saudara, hari ini kita bincang-bincang berkaitan kalimat yang begitu
Ya sekali lagi, sebetulnya kalau ingin membahas, saya sudah dari dulu ingin membahasnya karena ini bukan hal yang baru, ya bukan hal yang baru. 14 abad yang lalu Al-Quran sudah menyebutkan istilah kafir itu di dalam sini. Ya Allah sudah menyebutkan hal itu. Dengan istilah kafir buat orang-orang yang berada di luar Islam. Itu hanya istilah, itu hanya sebutan, itu hanya bentuk pengelompokan yang Allah apa namanya ya, yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa orang-orang di luar Islam yang tidak menerima Allah sebagai zat yang untuk disembah, tidak menerima Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah dan tidak menerima Al-Qur'an ini sebagai kitab sucinya, ya mereka dikelompokkan kepada orang-orang kafir. Ya, kafir bukan menghinakan. Begitu saudara. Jadi memang ini perlu dicamkan bersama. Ayolah berpikir secara lebih mendasar sesuai dari dasar arti dari kata-kata kafir itu sendiri. Coba kita perbandingkan sekali lagi kafir dengan domba tersesat. Mana yang lebih membuat orang tidak nyaman ketika disebut itu, saudara. Ya, demikian untuk bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat. Terlebih dan terkurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ingat, kalimat kafir bukan untuk menghujat. Dan istilah-istilah itu biasa saja di dalam agama, gitu ya. Itu bersumber dari Al-Quran. 800 lebih kata-kata itu diulang di dalam Al-Quran. Demikian saudara, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.